Jadon Sancho dikonfirmasi tinggalkan Manchester United. Jadon Sancho dikonfirmasi tinggalkan klub Liga Inggris Manchester United pada bursa transfer Januari tahun 2024. Dilansir Tim Talk, Jadon Sancho saat ini tengah dekat dengan pelatih Borussia Dortmund, Edin Terzic, karena bersiap untuk angkat kaki dari Manchester United. Jadon Sancho dibekukan oleh Erik ten Hag buntut adanya perselisihan antara keduanya pasca pertandingan Liga Inggris Arsenal vs Manchester United. Manajer asal Belanda itu menyebut bahwa tak dibawanya mantan bintang Dortmund itu gara-gara sang pemain tidak bermain dengan baik di sesi latihan. Ada beberapa alasan mengapa Jadon Sancho lebih baik dibuang Manchester United ke Borussia Dortmund pada bursa transfer musim dingin 2024. Salah satu alasannya adalah mengenai kedekatan hubungan Jadon Sancho dengan Edin Terzic mengingat pelatih Borussia Dortmund itu juga memiliki andil dalam karir sang pemain. Terzic, yang saat itu merupakan manajer interim dari Borussen, merupakan salah satu sosok yang memberikan kesempatan pada Sancho untuk tampil sebanyak 23 kali dari 137 total penampilannya. Namun, karena tingginya valuasinya pria asal Inggris itu, opsi realistis bagi Setan Merah saat ini adalah meminjamkan sang pemain mengingat kegiatan jual beli pemain jarang terjadi di bursa transfer musim dingin. Jadon Sancho sendiri masih terikat kontrak hingga 2026 mendatang walaupun Ten Hag sudah jelas mengatakan bahwa dia tidak akan kembali ke skuad sampai dia meminta maaf. Selain itu, kembalinya winger asal Inggris itu ke Dortmund juga diharapkan mampu membuat sang pemain lebih percaya diri lagi. Dengan demikian, Jadon Sancho memang sudah sebaiknya dititipkan ke Borussia Dortmund terlebih dahulu dan semua akan berserah pada Erik ten Hag untuk selanjutnya. Manchester United melempem terus, Ten Hag harus cadangkan Marcus Rashford. Manchester United belum tampil meyakinkan musim ini. Total, Manchester United sudah menelan 5 kekalahan di seluruh kompetisi. Salah satu penyebab dari menurunnya permainan Manchester United disebabkan hilangnya ketajaman Marcus Rashford. Striker jebolan Akademi Manchester United ini tampil tidak seperti musim lalu. Marcus Rashford baru mencetak 1 gol dan 2 assist musim ini bersama Manchester United. Padahal manajer Manchester United Erik ten Hag selalu memainkan striker timnas Inggris ini. Maka itu, ada usulan dari ex-striker Manchester United Fraser Campbell. Dia berharap Erik ten Hag harus mempertimbangkan untuk mencadangkan Rashford agar motivasinya terlecut lagi. Fraser Campbell menilai Ten Hag harus berani cadangkan Rashford, ini demi membuat motivasinya berlipat lagi. Terkadang, Anda dicadangkan di tim, Anda lalu berpikir, tunggu dulu, saya pemain bintang musim lalu, saya main bagus, jadi ini mungkin mengubah mentalitasnya, kata Campbell seperti dikutip MU TV. Dia mungkin akan berlatih lebih keras, ini mungkin sesuatu yang dibutuhkannya untuk memacu dia main bagus di laga berikutnya. Campbell sangat kecewa dengan permainan Rashford saat melawan Crystal Palace, menurut dia, Rashford seperti tak kelihatan. Dia tak tampil bagus lawan Palace, dia tak menunjukkan permainan terbaik dan tak terlibat di permainan, seperti yang biasa Anda lihat, kata Campbell. Anda harus membuatnya memanaskan kembali silinder kekuatannya, jadi sekarang semua tergantung manajer apakah mau mencadangkan dia. Di Anggurin Tuchel, Matthijs de Ligt bakal bereuni dengan Erik ten Hag di Manchester United. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Matthijs de Ligt, sang bek berpotensi untuk melanjutkan karirnya di Manchester United pada tahun 2024 nanti. De Ligt sebenarnya masih belum lama bergabung dengan Bayern Munchen, bek timnas Belanda itu direkrut dari Juventus pada tahun 2022 silam. Memasuki musim keduanya di Bayern, De Ligt mengalami situasi yang sulit. Ia mulai tersisih dari skuad Die Roten sehingga jam bermainnya kini menjadi minim. Situasi De Ligt ini ternyata dipantau Manchester United. Vicajes melaporkan bahwa Setan Merah akan mencoba merekrut sang bek di tahun 2024 nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United sangat tertarik memboyong De Ligt di musim dingin nanti. Saat ini Manchester United mengalami krisis bek tengah. Pasalnya Lisandro Martinez harus menepi beberapa bulan ke depan akibat cedera. Situasi ini dianggap Erik ten Hag tidak optimal bagi timnya. Jadi ia butuh mendatangkan bek tengah baru di tahun 2024 nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa Erik ten Hag sangat tertarik untuk menggunakan jasa De Ligt di musim dingin nanti. Ia adalah sosok yang mengorbitkan sang bek saat mereka masih di Ajax. Ten Hag tahu betul bahwa De Ligt sangat cocok dengan gaya bermainnya. Itulah mengapa ia meminta manajemen Manchester United untuk mencoba mengontak Bayern Munchen untuk mendatangkan sang bek di bursa transfer yang akan datang. Manchester United sendiri kemungkinan tidak bisa langsung membeli De Ligt.
karena sang bek memiliki harga yang cukup mahal, Setan Merah akan mengeksplorasi opsi peminjaman terlebih dahulu dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Sergio Reguilon segera comeback di Manchester United. Ada sedikit kabar baik datang bagi Manchester United. Bek sayap mereka, Sergio Reguilon dilaporkan tidak akan absen lama karena cedera yang ia derita. Reguilon resmi menjadi bagian dari Manchester United di musim panas kemarin. Ia dipinjam dari Tottenham untuk memperkuat lini pertahanan Manchester United yang sedang mengalami badai cedera. Namun apes, baru-baru ini Reguilon juga mengalami cedera. Alhasil ia harus menepi dari skuad Manchester United di pekan lalu. Namun Manchester Evening News mengklaim bahwa cedera yang dialami Reguilon tidak parah, jadi ia bisa cepat comeback di skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, cedera yang dialami Reguilon sudah diperiksa tim medis Manchester United, hasilnya cukup melegakan, karena cedera sang bek tidak parah. Cedera itu merupakan cedera lama yang kumat lagi, namun untungnya kondisi cedera itu tidak terlalu parah. Alhasil Reguilon dikabarkan tidak perlu absen terlalu lama untuk menyembuhkan cedera tersebut. Menurut laporan tersebut, Reguilon butuh sekitar 1-2 minggu untuk memulihkan diri dari cedera tersebut. Manchester United sendiri saat ini tidak memiliki bek kiri murni yang bisa memperkuat sektor lini pertahanan mereka. Alhasil Sofyan Amrabat kemungkinan besar akan kembali dimainkan di sektor bek kiri untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Reguilon. Pemain incaran Sey Jassim, tendang Lindelof ke Juventus. Manchester United, diramaikan dengan daftar 4 pemain bintang yang akan direkrut calon pemilik baru Sey Jassim. Diketahui, Sey Jassim tinggal menghitung hari bakal mengakhiri rezim keluarga Glazer. Dia nantinya resmi menjadi pemilik baru Manchester United. Dilansir dari Gifmesport, setidaknya ada 4 pemain yang digadang-gadang bakal coba didatangkan Sey Jassim ke Old Trafford. Keempat pemain tersebut bakal menelan biaya yang tak sedikit. Kalau di total, biayanya bisa mencapai 595 juta pound. Pemain pertama yang bakal direkrut Sey Jassim yakni bintang Napoli, Victor Osimhen yang diperkirakan akan menghabiskan biaya 150 juta pound. Selanjutnya gelandang Barcelona Frenkie de Jong yang juga mantan murid Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. Perekrutan de Jong kemungkinan menghabiskan dana 63 juta pound. Bintang Bayern Munchen, Kingsley Coman, juga termasuk pemain kelas A yang bakal direkrut Sey Jassim. Penampilannya yang apik di Bundesliga membuatnya diganjar nilai 85 juta pound. Terakhir yakni superstar Paris Saint-Germain bernilai 260 juta pound, Kylian Mbappe, yang kemungkinan akan pergi secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Di sisi lain, Victor Lindelof diyakini menjadi salah satu dari 6 pemain Manchester United yang akan hengkang karena kontraknya akan habis pada musim panas 2024 mendatang. Melansir dari People Person, Juventus kini dikabarkan tertarik untuk memboyong Victor Lindelof pada bursa transfer Januari nanti. Juventus mengincar bek asal Swedia, Victor Lindelof, yang kontraknya dengan Manchester United akan berakhir pada musim panas 2024. Dia tampaknya sedang memikirkan masa depannya untuk tetap berada di level kompetitif tertinggi, demikian menurut laporan Vicajes dikutip People Person. Juventus membutuhkan bek tengah baru untuk meningkatkan kedalaman di sektor pertahanan skuad besutan Massimiliano Allegri. Fabrizio Romano jawab kabar mengejutkan soal rencana Manchester United di Januari tahun 2024. Manchester United mengawali musim tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan memalukan. Manchester United sudah kalah 4 kali di awal musim ini. Buruknya performa Setan Merah ini dianggap beberapa kalangan karena keberanian mengganti penjaga gawang di bursa transfer musim panas lalu, dari David De Gea ke Andre Onana. Kinerja Onana dipertanyakan pada awal karirnya bersama Manchester United. Pemain asal Kamerun itu tampil buruk sehingga gawangnya sudah kemasukan 15 kali dari 9 penampilan awal bersama Manchester United di ajang resmi sejauh ini. Manajemen Manchester United digosipkan mulai kecewa dengan kinerja ex-pemain Inter Milan tersebut. Mereka merasa telah salah membeli Onana ketimbang mempertahankan De Gea yang pindah karena kontraknya habis pada akhir Juni lalu. Bahkan berhembus kabar Manchester United cuma akan memakai Onana sebagai kiper utama sampai awal tahun 2024. The Red Devils berencana membeli kiper baru lagi yang berkualitas. Mereka dikabarkan mengincar penjaga gawang Atletico Madrid Jan Oblak. Onana akan menjadi kiper kedua jika Oblak bergabung. Kabar bergabungnya Oblak ke Manchester United untuk menggantikan Onana langsung disangkal jurnalis pakar transfer pemain Fabrizio Romano. Pria Italia itu menyatakan tidak ada kebenaran pada isu Manchester United akan membeli Oblak di Januari tahun 2024 guna menggantikan Onana.
Romano menyatakan Andre Onana hanya perlu waktu saja beradaptasi dengan Liga Inggris. Para pemain dan manajer Erik ten Hag diklaim Romano juga masih mendukung penuh Onana. Saya ingin memulai dengan mengklarifikasi beberapa kebohongan dan berita palsu yang beredar seputar situasi kiper di Manchester United. Ini jelas bukan awal yang mudah bagi Andre Onana di Old Trafford, tapi kami tahu terkadang butuh waktu bagi seorang pemain di klub baru, di negara baru. Jadi penting untuk memberinya waktu, kata Romano pada kolomnya di Shout Offside. Untuk membajak Oblak dari Atletico, Mu akan membutuhkan dana besar. Romano pun melihat sangat mustahil Manchester United mengeluarkan dana jumbo untuk membeli kiper hanya selang 6 bulan setelah menebus Onana 43 juta pound sterling dari Inter. Tidak ada apapun antara United dan Oblak. Mereka menginvestasikan banyak uang pada Onana dan mereka mempercayainya. Kiper United untuk saat ini dan masa depan adalah Onana, dan dengan Oblak tidak ada pembicaraan sama sekali, baik dari sisi pemain maupun sisi klub. Tidak masuk akal bagi United untuk mengejar kesepakatan ini pada tahap ini.